Hari ini penyembahan berhala dapat terjadi dalam ladang pelayanan kita sendiri. Bapak Ibu, ada satu kisah di mana Paulus dan Silas melakukan pelayanan di daerah Listra, Ikonium, dan Derbe. Dengan kuasa Tuhan di situ mereka menyembuhkan orang yang lumpuh dan melakukan banyak mujizat di situ. Dan akhirnya ketahuanlah apa yang mereka lakukan itu kepada masyarakat kota, dan akhirnya imam-imam dewa Zeus datang dari kuil dan mempersembahkan korban dan berkata bahwa dewa-dewa telah turun dari langit. Zeus ada di antara kita. Bapak Ibu, dan seluruh kota itu datang ingin menyembah Paulus dan Silas. Tetapi Paulus dan Silas mengoyakkan pakaian mereka dan berkata bahwa mereka hanya manusia biasa. Pada proses ini kita melihat bahwa Paulus mengarahkan hati dan pikiran orang-orang kepada pribadi yang mereka bawa, yaitu Yesus Kristus. Mengarahkan hati dan pikiran orang-orang kepada Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, karena itu kalau kita tidak berhati-hati dalam menyelenggarakan pelayanan, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita hasilkan dari dalam pelayanan, mereka yang tersentuh oleh pelayanan-pelayanan kita, itu ketika kita tidak mawas, maka ketika mereka menjadikan kita favoritism, karena penyembahan berhala itu akarnya adalah favoritism. Ini menjadi awasan dan kita harus sangat berhati-hati sekali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Nah, ketika orang-orang ini mulai memuja kita, kalau kita punya karakter tidak kuat, maka kita akan termakan oleh pujaan mereka, sanjungan mereka, favoritisme mereka. Karena itu perlu sekali ketegasan dari seorang pemimpin. Untuk apa? Untuk hanya mengarahkan pikiran dan hati dari orang-orang yang menerima pelayanan kita itu kepada figur Yesus Kristus, bukan kepada figur yang lain. Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, itu mereka secara kasat mata itu melakukan penyembahan berhala secara tidak langsung. Mengapa saya berkata demikian? Karena mereka tidak membawa orang-orang kepada figur Kristus. Main message Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Mereka tidak membawa good news, tapi mereka membawa bad news di situ. Karena mereka mengarahkan orang-orang kepada pribadi mereka, kepada talenta mereka, dan tidak membawa orang-orang kepada figur Kristus. Mereka hanya pelayan. Karena itu kita harus mengerti Bapak Ibu bahwa semua pelayanan itu berawal dari Kristus Yesus dan bermuara kepada Kristus Yesus, bahwa di dalam segala hal nama Tuhan dipermuliakan. Kolose 3:23 berkata bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena kita adalah hamba-hamba Allah. Nah, di sini artinya bahwa segala hal apapun itu yang kita lakukan, kita kerjakan, itu muaranya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Alkitab berkata bahwa dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Saya suka sekali dengan kalimat terakhir dari doa Bapa kami. Pada awalnya dikatakan di situ, dikuduskanlah namamu. Ini berbicara tentang Allah yang ditempatkan sebagai Father, di mana Father itu artinya adalah sustainer, artinya penopang dari segala sesuatu dan source dari segala sesuatu. Dan terakhir doa itu ditutup dengan karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Karena itu kita harus membawa orang-orang kepada Kristus, jangan mengarahkan orang-orang yang kita layani kepada diri kita, kepada pelayanan kita, tapi kepada Kristus. Tidak mengarahkan orang-orang kepada siapa kita dan apa yang kita lakukan. Karena Kristuslah yang utama dan Kristuslah yang diberitakan. Karena itu biarlah kita semakin kecil dan Kristus semakin besar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Haleluya, haleluya. Amin.